di Masjid Muhammadiyah Metro. Baik, ini tema yang diberikan buat saya oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Metro ini luar biasa, ini tema berat. Merengkuh berkah Ramadan, berbekal ilmu dan amal, meneguhkan pribadi Islami berkemajuan. Ini tema yang cukup berat. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun pribadi Islami. Sebab ini menjadi penting sekali. Dan sebenarnya amal usaha Muhammadiyah salah satu fungsinya adalah mengantarkan umat Islam ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Dan untuk bisa sampai ke surga Jannatun Naim itu harus memiliki pribadi yang Islami. Tanpa itu tidak mungkin untuk bisa sampai surga Jannatun Naim. Dan kita mendapatkan momentum yang menurut saya luar biasa, bulan Ramadan. Ini berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Insya Allah Ramadan 1443 Hijriah ini akan jatuh pada hari Sabtu Pon 2 April 2022. Ini sudah hari Selasa. Dalam perhitungan Hijriah ini sudah hari Selasa. Karena pergantian hari di bulan Hijriah itu maghrib. Jadi ada tanda-tanda peristiwa alamnya. Jadi begitu matahari tenggelam, kita sudah ganti hari. Saat ini kita sudah berada pada hari Selasa. Nah, nanti maghrib hari Jumat, Jumat maghrib itu sudah masuk hari Sabtu dan sudah berada di bulan Ramadan. Nah, kita akan menjalani Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini, insya Allah selama 30 hari. Perhitungan hisab Muhammadiyah, puasa kita 30 hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya kira kita semua sudah hafal ini ayat ketetapan puasa, bagaimana termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kamu sekalian puasa sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi Bapak Ibu hadirin peserta rahimakumullah, puasa itu adalah untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih bertakwa. Sehingga hasil akhir dari puasa itu adalah takwa yang meningkat. Kita tahu bahwa puasa itu punya manfaat sehat. Sumu tasyahu. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ahli bahwa puasa itu akan membawa pada kesehatan. Masuk ya kita terutama sejawat ini tentu paham betul ini bagaimana puasa ini bisa membawa sehat. Karena ternyata bahwa dengan puasa itu akan terjadi proses detoksifikasi pada tingkat sel yang dilakukan oleh enzim lisosom. Yang enzim lisosom ini hanya bisa berfungsi dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik kalau lapar.
Kalau tidak pernah lapar, lisosomnya tidak bekerja, sehingga detoksifikasi pada tingkat sel itu tidak berjalan dengan efektif. Nah, puasa ini memaksa kita ya untuk lapar, dan lapar itu mengoptimalkan proses detoksifikasi. Dan sel-sel yang terdetok dengan baik, yang bersih dari sampah ya, dan toksin-toksin, itu akan menjadikan selnya lebih segar, yang menjadikan kita juga menjadi lebih sehat. Nah, itu hanya sebagai bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang berpuasa. Tetapi yang paling utama adalah la'allakum tattaqun. Ini saya kira yang perlu kita pahami bersama, bahwa hasil akhir puasa itu supaya kita semua ini bertakwa lebih baik. Nah, pribadi bertakwa ini sebenarnya pribadi yang Islami. Jadi kalau kita berbicara tentang pribadi Islami itu seperti apa? Ya pribadi takwa. Sehingga hasil akhir dari puasa itu mestinya terbentuk pribadi yang Islami. Nah, sehingga puasa itu meneguhkan ya, pribadi Islami kita. Nah, mau ditambah berkemajuan, saya kira oke saja ya, pribadi Islam yang berkemajuan. Itu adalah sebuah upaya terus-menerus yang mesti kita lakukan sehingga dari waktu ke waktu kualitas pribadi Islami kita menjadi semakin baik. Dan ini adalah sebuah proses yang never ending. Proses yang tidak ada akhirnya dan baru berakhir ketika malaikat maut menjemput. Nah, di situ prosesnya baru berakhir. Dan setelah malaikat maut menjemput, tahap selanjutnya adalah tahap menikmati hasil. Mulai nanti di alam kubur kita sudah merasakan hasilnya, nanti di yaumil mahsyar, kemudian kita ditempatkan di surga yang mana, ya, itu adalah saat kita menuai hasil. Nah, di dunia ini adalah saat kita memilih kehidupan akhirat seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan kehidupan akhirat yang berkualitas tinggi, maka kita memilih amalan-amalan yang berkualitas tinggi. Tapi kalau kita memilih untuk yang kualitas rendah, ya kita bisa memilih untuk melakukan amalan-amalan yang berkualitas rendah. Tapi kalau kemudian kita memilih kehidupan yang sengsara, ya sudah terserah, masyikta. Apa yang mau kamu lakukan di dunia ini terserah. Ya, ini pilihan. Jadi sekarang ini saat kita memilih mau menjalani kehidupan yang seperti apa nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pribadi Islami itu tergambar di dalam sholat kita. Karena sholat itu membentuk pribadi Islam. Maka sholat itu nantinya akan menjadi amalan yang pertama-tama dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka soluha sa'iru a'malihi. Baik juga amalan-amalan yang lain. Tetapi fa'in fasad, kalau sholatnya itu rusak, maka yang lain-lain itu rusak. Nah, jadi ini gambaran pribadi Islami itu sebenarnya ada di dalam sholat kita. Nah, ini sholat itu sebenarnya kan presentasi kita kepada Allah tentang pribadi macam apa yang kita inginkan
untuk melekat pada diri kita. Jadi kita berpresentasi ya, kepada Allah ya, tentang kita mau membentuk pribadi kita seperti apa. Nah, coba dilihat ya, di dalam sholat itu kan isinya apa? Isinya antara lain komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk bertauhid. Komitmen untuk menjalani hidup sesuai petunjuk Allah dengan beritibak kepada Nabi Muhammad. Komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri. Komitmen bertauhid ini kita setiap rakaat itu kita sampaikan. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini sebenarnya komitmen tauhid yang itu nanti kita mantapkan lagi ketika kita duduk tahiyat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kita mantapkan lagi tauhid kita. Nah, ini adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam sholat kita. Jadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, pribadi Islami, itu adalah pribadi yang tauhidnya murni. Kemudian yang kedua, menjalani hidup sesuai petunjuk Allah dengan beritibak kepada Nabi. Nah, ini kita ucapkan juga komitmen ini. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini setiap rakaat mesti kita ucapkan. Ini apa namanya, komitmen untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan yang mau kita tempuh. Sehingga seorang yang punya kepribadian Muslim itu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan kehidupannya cocok dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini komitmen yang kita baca di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, senantiasa memperbaiki diri. Nah, ini komitmen yang kita ucapkan saat kita membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dengan kesalahan-kesalahan sebagaimana jauhnya tempat terbitnya matahari dengan tempat tenggelamnya matahari. Jadi kan jauh ya, kita jauh dari kesalahan. Nah, dan di situ dengan dijauhkan itu sebenarnya ini adalah komitmen kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Ini gambaran yang di dalam sholat ya, sehingga kita mestinya paham betul setiap kata yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Kalau di antara Bapak Ibu masih ada yang kata-kata di dalam sholat yang belum dimengerti, nah Ramadan ini komitmen. Pokoknya Ramadan ini 1443 Hijriah, semua bacaan sholat saya sudah harus mengerti. Sehingga presentasi kita kepada Allah, itu kita paham betul apa yang kita presentasikan. Nah, kalau kita tidak paham dengan arti bacaan sholat, kita presentasi kepada Allah, ya seperti presentasi. Nah, kita ada ya, burung itu ada yang bisa ngomong ya, ada ngomong. Tapi dia nggak ngerti apa yang diomongkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita mesti paham betul apa yang kita presentasikan kepada Allah dalam sholat-sholat kita, sehingga nanti bisa membentuk pribadi kita. Nah, ini komitmen. Setiap sholat kita berkomitmen. Kemudian kita apa? Kita memohon kepada Allah. Apa yang kita mohon? Kita mohon ampunan, mohon petunjuk, mohon pertolongan, mohon kasih sayang, mohon rizki, mohon kecukupan, ya, mohon perbaikan dan lain sebagainya. Ini selalu kita mohon. Ampunan apa yang kita mohon? Ya. Ngerti enggak kesalahan yang kita lakukan? Ya, kalau kita nggak ngerti kesalahan yang kita lakukan, mohon ampun ya, astagfirullahaladzim, ya anu lewat begitu saja.
Ini tergambar di dalam sholat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini merupakan momentum istimewa. Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, ini momentum sangat istimewa. Karena apa? Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'ah di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana adzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan baik anak Adam dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya, yang akan memberikan balasannya. Karena ia menahan syahwatnya dan makannya karena aku. Masya Allah ya. Dari amalan yang biasa itu lipat 10 sampai 700, siam. Nah, ini Allah yang akan ngatur seberapa tinggi kualitas puasa kita. Sehingga kelipatannya tak terbatas. Kita nggak tahu mau lipat berapa. Tapi bisa lebih dari 700 kali. Ini puasa. Allah sendiri yang akan mengganjarnya sesuai kualitas puasa kita. Kalau puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, menahan hubungan seksual, ya itu puasa rendahan. Tapi kalau dia juga bisa menghindarkan dari perbuatan-perbuatan buruk, menghindarkan riba, menghindarkan kata kotor, ya, nanti akan banyak yang akan didapatkan. Nah, sehingga Ramadan yang istimewa ini, marilah kita optimasikan dengan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam berlalu dengan amalan soleh. Ini artinya kita mengoptimasikan Ramadan. Jadi jangan sampai lewat tanpa amal soleh. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa optimal, ini kita mesti menjaga tubuh kita itu tetap bugar untuk melakukan amalan-amalan istimewa itu. Oleh karena itu, atur pola makan, atur istirahat, ya, olahraga, berpikir positif untuk menjaga kita bugar. Ya. Pola makan, ya, kita sudah disunahkan oleh Rasulullah, ya, mengatur pola makan itu bukannya dengan kurma. Ternyata kurma itu makanan, ya, buah yang kandungan glukosanya glukosa sederhana, cepat dikonversi menjadi energi, sehingga dalam waktu dekat kita bugar. Kemudian bukannya mesti disegerakan, sahurnya mesti diakhirkan. Itu pola makan. Kita atur sedemikian rupa bagaimana pola makan. Ini rumah sakit Muhammadiyah Metro ada ahli gizi, nanti ahli gizinya bisa sharing gitu. Bagaimana kita mengatur pola makanan kita sehingga kita tetap bugar. Atur istirahatnya. Olahraganya dioptimalkan. Tentu kita menggunakan olahraga yang sesuai dengan karakteristik Ramadan. Kita tahu bahwa sholat, gerakan-gerakan sholat, itu adalah senam terbaik. Nah, sehingga kita bisa melakukan sholat dengan baik, sesuai dengan yang disunahkan Nabi, ya, mengikuti cara Nabi, insya Allah sholat kita itu akan bermanfaat juga sebagai apa? Sebagai senam yang terbaik. Tapi kalau sholat kita ya tidak sesuai dengan yang dituntunkan Nabi, ya efek senamnya itu akan kecil sekali.
Jadi sholat yang dituntunkan Nabi itu antara gerakan dengan ucapan itu sinkron. Ya. Jadi misalnya takbir, takbir itu takbir intikal. Ya. A itu berarti kita sudah mulai bergerak, bar itu kita sudah selesai gerakan. Saya Allahu Akbar. Itu nanti akan optimal itu hasilnya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak memperhatikan ya. Kadang-kadang kita sudah Allah baru mulai bergerak, ya, bar belum selesai bergerak. Saya dilatih oleh Allah Yarham Pak AR gerakan sholat ini, ya, ternyata dulu banyak salahnya. Karena saya tidak sinkron antara gerakan dengan ucapan ini. Dan bagi seorang imam, ucapan dan gerakan harus sinkron karena itu merupakan aba-aba bagi jamaah, bagi makmum. Misalnya A, makmum belum boleh bergerak. Begitu imam sudah selesai gerakan, bar, dengan mendengar bar, ini makmum mulai bergerak. Jadi bernilai apa-apa. Sehingga yang menjadi imam itu antara gerakan dengan ucapan itu harus sinkron. Ini ternyata ya mengefektifkan sholat. Ini Ramadan ini kan banyak sholat yang bisa kita lakukan. Sholat tatawuknya, sholat wajibnya, apalagi kalau wajibnya kita di masjid, nah, melangkah ke masjid itu juga sudah menjadi bagian dari olahraga. Dan berpikir positif, ini sesuatu yang menjadikan kita insya Allah bugar. Orang kalau yang pikirannya negatif itu mudah capek. Apalagi kalau kemudian kita banyak berpikir negatif, itu energinya yang diperlukan besar, ya, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Berpikir positif, nah ini akan membuat endorfinnya optimal. Endorfinnya optimal, kita akan bahagia. Nah kalau bahagia, insya Allah kita akan lebih bugar. Ini kita optimasikan untuk apa? Kita bisa melakukan yang terbaik di dalam Ramadan. Nah, terkait dengan bagaimana menata istirahat, Bapak-Ibu sekalian, Allah sudah membekali kita, itu ada hormon kortisol untuk kerja, ada hormon melatonin untuk apa? Untuk membackup istirahat kita. Ini sudah diberikan, hormon melatonin itu diberikan, dipicu oleh gelapnya malam, sehingga dia banyak ada dalam tubuh kita malam hari. Sementara kortisol untuk kerja, ya, itu mulai dini hari dia sudah mulai muncul, ya. Nanti puncaknya di pagi hari, ya. Nah, siang hari itu juga akan meningkat lagi. Nah, ini kita mesti menyesuaikan untuk apa? Untuk menata istirahat kita, sehingga amalia puasa itu bisa kita lakukan dengan cara yang baik. Nah, ini tidur malam, ini tidur yang terbaik ya antara 21.30 sampai jam 2.30. Kurang lebih 4,5 jam. Ya. Nanti kita bisa tambah dengan tidur siang. Ya. Ini tidur malam, ya. Tidurnya mulai ketika grafik melatonin dia mulai meningkat. Ya, jadi sekitar jam 9, jam 10 meningkat. Nah, dan nanti tidurnya berakhir ketika sudah mencapai puncak melatoninnya, ya, dan mulai menurun. Jadi ketika melatonin mulai menurun, kita sudah boleh bangun. Karena ketika melatonin menurun, ini kortisolnya sudah mulai meningkat ini. Ini kita bisa gunakan untuk melakukan aktivitas. Aktivitas apa yang terbaik? Nah, waktu malam ini aktivitas terbaik adalah untuk olah fikir, ya, untuk kontemplasi, ya, untuk berdoa. Ya. Nah, itu ada di dalam tahajud dan warattilil Qur'ana tartila. Ya, waktu dini hari itu kita gunakan untuk bertahajud, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak, ya. Kemudian warattilil Qur'ana tartila, baca Quran. Nah, ini kita membiasakan untuk bisa bangun pada sekitar, ya, jam 2. Setelah jam 2 itu sudah kortisolnya sudah mulai meningkat. Nah, istirahat yang begini ini akan menjadi istirahat yang optimal, akan terjadi recovery tubuh kita dengan baik sekali, ya. Dan nanti kita bangun itu sudah dalam keadaan bugar.
Sehingga jangan sampai kita mengadakan kegiatan-kegiatan, misalnya meskipun kegiatannya baik, tadarus ya, tadarus sampai tengah malam itu mengacaukan pola istirahat kita. Sehingga nanti istirahat setelah tengah malam itu tidak seefektif kalau kita beristirahat ketika melatonin sedang grafiknya meningkat. Jadi kita cepat tidur ya, karena Rasulullah itu tidak suka ya, bincang-bincang setelah sholat Isya ya, dan aktivitas setelah sholat Isya. Ya, sholat Isya itu setelah sholat Isya ya sudah digunakan untuk aktivitas keluarga ya, dan untuk segera beristirahat. Nah, insya Allah nanti istirahat kita itu akan optimal ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya, yang lain-lain itu lebih baik. Dan kalau tidur malam dirasa agak kurang, nanti kita bisa menambah qailulah. Qailulah itu tidur siang setelah sholat duhur. Ya, ini qailulah namanya ya, itu akan meningkatkan apa? Meningkatkan istirahat kita yang kurang, mungkin puasa ini apa agak kurang ya. Bapak Ibu yang lagi dinas ya nggak bisa tidur ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya diberikan kesempatan sholat di masjid, itu nanti apa bareng-bareng sejenak ya mungkin 10 sampai maksimal 1/4 jam itu sudah bagus lah untuk apa? Untuk meningkatkan apa efektivitas istirahat kita. Nah, dengan menata istirahat yang baik ini, kita bisa melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan dengan tetap baik. Dan ini ya, hadis riwayat Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Ya, puasanya atas dasar iman dan ihtisaban. Ya, dasarnya iman, bukan karena untuk diet, untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Nah, itu bukan niat ya yang harus kita lakukan. Ya. Tapi kita niatnya adalah untuk takwa atas dasar iman. Dan kalau kita puasa atas dasar iman dan ihtisaban, maka dosanya akan diampuni. Apa itu ihtisaban? Bapak-Ibu sekalian, ihtisaban itu banyak diartikan sebagai mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau membaca literatur banyak diterjemahkan begitu, tetapi saya mempunyai pendapat ya, ihtisaban itu akar katanya sama dengan hisab, perhitungan. Nah, sehingga ihtisaban itu juga melakukan perhitungan-perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan atas amal kita. Ya, perhitungan atas amal kita. Sehingga kita bisa mengetahui amalan-amalan kita yang baik yang mana, yang buruk yang mana, yang lagho yang mana. Lagho itu amalan yang tidak mempunyai manfaat, meskipun tidak berdosa. Sehingga, Bapak sekalian, ketika kita mohon ampun, supaya ghufira lahu, supaya diampuni oleh Allah, apa yang telah lewat, kita mengenali enggak ya, ampunan atas dosa atau kesalahan apa? Ini penting ini Bapak sekalian. Punya salah apa, punya dosa apa, sehingga kita minta ampun kepada Allah. Dan ampunan apa yang kita harapkan? Nah, kalau memohon ampunnya hanya Indonesia Raya, artinya tidak memahami apa yang dimintakan ampun kepada Allah, ya nanti setelah Ramadan balik lagi. Meskipun kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai 1000 kali, tapi kita tidak tahu bagian mana
dari perbuatan kita yang kita beristighfar, yang kita mohon ampun kepada Allah. Ya, mungkin Allah mengampuni, tetapi kita tidak tahu bagian mana yang diampuni oleh Allah dan bagian mana yang kita harus perbaiki. Karena mestinya ketika kita beristighfar, itu kita ngerti kesalahan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada ibu sekalian, ya, mari kita evaluasi di Ramadan kita ini nanti yang akan datang. Pertama-tama adalah amalan yang kita ulang-ulang. Ya. Amalan apa yang kita ulang-ulang setiap hari dan itu sudah menjadi habit, telah menjadi kebiasaan. Nah, kita kan bisa mengevaluasi ini kebiasaan kita harian. Jadi misalnya di waktu maghrib isya kita punya masalah apa? Ya. Misalnya masalahnya, untuk pelaksanaan sholat. Ini sholat ini apa amalan terpenting ini ya. Ada masalah enggak di dalam pelaksanaan sholat? Waktunya, apakah sudah di awal waktu? Atau kita masih suka sholat maghrib, wah, sudah lewat waktu ya, masih maghrib tapi tidak masuk awal waktu, berarti bermasalah. Kita berjamaah apa tidak? Oh tidak, berarti bermasalah. Kita belum memilih yang terbaik. Di masjid apa tidak? Oh ternyata kita banyak melakukan sholat maghrib tidak di masjid misalnya. Kita bisa melihat. Nah ini kita bawa dalam istighfar Ramadan, ya Allah, saya belum mengambil waktu terbaik untuk melakukan sholat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita beristighfar atas kelalaian dalam melaksanakan sholat, belum dengan cara yang terbaik. Kemudian kita membangun komitmen ke depan. Mulai Ramadan ini, saya akan melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Sehingga istighfar kita terhadap masalah ini ya jelas ya. Ini kita buat proposal kepada Allah, ya Allah. Ya, terima kasih. Jadi masalah di dalam waktu maghrib. Ternyata kita masih sering misalnya tidak mengambil pilihan terbaik. Nah, kita beristighfar dengan menunjuk, ya Allah, waktu maghribku belum aku gunakan secara optimal. Ampunilah yang telah lewat. Dan mulai Ramadan ini, saya berkomitmen melaksanakan sholat maghrib di awal waktu berjamaah di masjid. Kemudian aktivitas yang lain, masih ada aktivitas maksiat enggak? Ada aktivitas lagho apa tidak? Oh, waktu-waktu maghrib isya nonton sinetron misalnya. Wah, ada sinetron bagus ya. Padahal ini waktu penting. Nah, kita masih sinetron ya, berarti itu amalan lagho. Waktu maghrib kok untuk nonton sinetron misalnya. Ya Allah, ampunilah, ke depan ya saya akan melakukan amalan yang lebih baik untuk mengisi waktu maghrib dengan amal soleh. Misalnya saya akan baca Al-Quran, saya akan belajar, ya, saya akan i'tikaf di masjid misalnya. Itu kan intidharus sholah ba'da sholah. Ya. Jadi maghrib isya itu adalah waktu baik kita berada di masjid untuk menunggu waktu sholat isya. Ini komitmen. Jadi kita mengajukan proposal kepada Allah ya, bahwa waktu maghrib yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik, Ramadan kita akan memanfaatkan waktu maghrib dengan optimal. Ya. Kemudian waktu isya, sepertiga malam awal, punya masalah enggak? Di dalam pelaksanaan sholat isya masih suka lalai apa tidak? Berjemaah apa tidak? Di masjid apa tidak? Ya, sama dengan kasus maghrib tadi. Sehingga istighfar kita mohon ampun atas kelalaian kita di dalam melaksanakan sholat. Kita berkomitmen untuk sholat di awal waktu berjamaah di masjid.
Demikian juga aktivitasnya. Apakah masih suka maksiat? Ya, ada maksiat enggak situ? Ya. Nonton yang seharusnya tidak boleh ditonton. Ya. Atau mungkin amalan lagho, ya. Aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Ya, kita bisa mengidentifikasi. Ya, kita bisa mengidentifikasi. Selanjutnya, istighfar kita beristighfar atas maksiat dan perbuatan lagho yang kita lakukan atau yang sering kita lakukan pada sepertiga malam awal. Selanjutnya bangun komitmen. Ya. Saya akan mengisi waktu Isya dengan amal soleh. Apa? Ya, misalnya membaca, misalnya tadarus dan lain sebagainya. Itu komitmen yang bisa kita bangun. Sudah mulai tidur atau belum? Nah, ini waktu terbaik ya. Di akhir sepertiga malam awal itu adalah waktu terbaik untuk mulai tidur. Nah, kalau kita suka tidur sampai tengah malam, berarti kita ada masalah di dalam pola tidur kita. Ini pada waktu pertemuan forum dekan Fakultas Kedokteran beberapa waktu yang lalu ada presentasi tentang apa? Tentang efek buruk tidak tidur atau efek buruk berangkat tidur terlalu malam. Ya. Itu ternyata banyak DNA yang rusak dari penelitian itu. Orang yang biasa tidak tidur malam. Ya. Jadi tidurnya lewat tengah malam itu ternyata efeknya buruk sekali. Ya. Maka di rumah sakit itu dinasnya tidak boleh dinas malam terus. Ya. Harus rotasi. Sehingga 2 pagi, 2 siang, kemudian 2 malam, 2 istirahat habis malam, ada istirahat. Sehingga pengaruh buruknya itu lebih minimal. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan untuk menolong orang, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menjadi kebiasaan, ya, tidak dinas juga tidurnya jam 1, jam 2 misalnya. Nah ini cara tidur yang berbahaya untuk kita. Nah, kalau itu terjadi kita istighfar ya, atas saat mulai tidur yang belum baik. Selanjutnya kita membangun komitmen, saya mulai tidur di akhir sepertiga malam awal. Ya, kira-kira jam 9:30 atau jam 10 kita sudah berangkat tidur. Selanjutnya sepertiga malam tengah ya, sepertiga malam tengah. Sepertiga malam tengah itu waktu terbaik untuk tidur. Oh, kok kita masih suka banyak kegiatan, nonton nonton film di TV atau nonton YouTube sampai sepertiga malam tengah kita lakukan. Nah, ini sesuatu yang negatif. Kita mohon ampun atas kebiasaan itu dan berkomitmen sepertiga malam tengah mestinya kita berada dalam keadaan tidur. Ya. Nah, kemudian sepertiga malam akhir, ya, ini mestinya ya, kita ada masalah enggak dengan tidur bangun itu. Ya. Sepertiga malam akhir ini kita mestinya sudah mulai bangun. Kalau di situ kita belum bangun, berarti ini masalah, ya, masalah yang harus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian bangun. Bangun kok sudah subuh, ya. Itu nanti sulit untuk membangun pribadi Islami yang betul-betul. Karena pribadi Islami itu di sepertiga malam akhir itu mesti bangun, ya, bertahajud dan baca Quran. Dan bangun komitmen. Ya. Saya akan bangun pada setiap pukul 2.30 misalnya. Untuk kemudian sholat tahajud dan baca Al-Quran. Selanjutnya waktu subuh bagaimana? Ya. Masalah sholat kita ada masalah enggak? Ya, kita bisa sholat subuh tepat pada waktunya, berjemaah di masjid apa tidak? Nah, kalau ternyata belum, masih bermasalah, kita beristighfar atas kelalaian dalam melaksanakan sholat subuh. Dan kita bangun komitmen. Ya. Aktivitasnya bagaimana? Ada maksiatnya enggak? Ada laghonya apa tidak? Kalau ada, ya kita beristighfar dan membangun komitmen mengisi waktu subuh dengan amal soleh.
Misalnya baca Al-Quran, iktikaf di masjid, baca buku, dan lain sebagainya. Demikian juga nanti waktu duha. Ya. Kita lalai enggak melakukan sholat duha. Ya. Kalau lalai, kita istighfar dan komitmen ke depan kita melaksanakan sholat duha. Demikian juga aktivitas-aktivitas kita. Ada enggak maksiatnya, ada enggak laghonya. Semua aktivitas maksiat lagho itu catat ya, dalam buku khusus. Ya. Itu catatan itu nanti yang kita sodorkan kepada Allah di dalam beristighfar. Ya, ini kita terus mohon ampun di dalam beristighfar dan kita membangun komitmen. Demikian juga waktu zuhur ya. Ada ndak sampai akhir nanti waktu asar ya. Ada ndak ya, kita catat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai catatan-catatan atas kekurangan-kekurangan kita, masalah-masalah yang kita alami, baik berupa maksiat atau lagho, dan itu tertulis, maka insya Allah di dalam kita beristighfar Ramadan, ya, itu akan akan terasa di dalam diri kita. Sehingga istighfar kita bukan istighfar kosongan, tapi istighfar ada kebiasaan-kebiasaan, ada amalan-amalan yang kita sodorkan kepada Allah. Ya Allah, saya lalai terhadap amalan ini. Engkau berkenan mengampuninya. Dan saya berkomitmen untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Nah, ini kalau Ramadan itu kita bisa membuat catatan kekeliruan kita, kesalahan kita, amalan lagho kita, punya daftar. Ya. Daftar itu kita sodorkan kepada Allah, kita mohon ampun, kita berkomitmen, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menjadi lebih baik setelah Ramadan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sekedar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya, bisa sampai 1000 kali atau bahkan lebih, tanpa tergambar apa yang kita istighfarkan kepada Allah, maka nanti efeknya tidak kelihatan. Karena kita beristighfar tidak tahu kekeliruan apa yang kita lakukan. Nah, untuk mengetahui kekeliruan apa yang kita lakukan, kita mesti ngerti Quran. Makanya di dalam bulan Ramadan, tadarus kita itu untuk refleksi. Quran ini sudah kita lakukan atau belum? Ya, kita menyesuaikan diri kita dengan Quran apa belum? Kalau perintah mestinya itu kita refleksikan. Perintah ini sudah saya amalkan atau belum? Kalau belum, istighfar. Ada larangan. Larangan ini saya tinggalkan atau belum? Kalau ternyata belum ditinggalkan, istighfar. Nah, inilah ya Ramadan ini. Nah, kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan menjadi pribadi Muslim ya, yang berkemajuan, pribadi Islami, yang itu perjalanan hidup kita adalah proses untuk senantiasa memperbaiki Islami kita. Oleh karena itu, ya, marilah Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Jangan sampai lewat begitu saja. Kita mohon ampun, tapi tidak kita kenali bagian mana perbuatan kita yang kita mohonkan ampun kepada Allah. Dengan mengenali, maka kita akan membuat perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Kita sambut Ramadan dengan sukacita. Kita siapkan proposal istighfar kita kepada Allah. Kemudian kita siapkan komitmen ke depan perbaikan apa yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum
Satu.